Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Waalaikumsalam. kami akan mempresentasikan tentang percobaan pemantulan cahaya. Terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurfadila Eka Putri dengan NIM akhir 2064. Selanjutnya teman saya. Dengan saya Devi Venita Saragi dengan NIM 2062. Saya Friska Lia Putri dengan NIM 2063. Baik, di sini yang pertama yaitu rumusan masalah. Di sini kami merumuskan masalah apakah sudut datang sama dengan sudut pantul serta jarak benda sama dengan jarak bayangan pada peristiwa pemantulan cahaya pada cermin datar. Yang kedua, bagaimana bayangan benda pada cermin cekung dapat ditangkap oleh layar. Nah, hipotesis pemantulan cahaya ini yaitu pada peristiwa pemantulan cahaya membuktikan hukum Snellius, yaitu sudut pandang sama dengan sudut pantul, serta jarak benda sama dengan jarak bayangan pada pemantulan cermin datar. Dengan menentukan letak benda terhadap titik fokus, cermin cekung bayangan benda pada cermin cekung dapat ditangkap oleh layar. Selanjutnya yaitu dasar teori. Apabila seberkas cahaya jatuh pada suatu permukaan, akan mengalami beberapa kemungkinan. Salah satunya yaitu mengalami pemantulan. Hukum pemantulan cahaya pada hukum Snellius ini yaitu sinar datang, sinar pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Sudut datang sama dengan sudut pantul. Sifat dari bayangan yang dibentuk oleh cermin datar yaitu maya, tegak, sama besar. Pemantulan cahaya pada cermin cekung bayangan dapat terbentuk dan bersifat nyata dan terbalik. Serta seberkas sinar sejajar sumbu utama dapat mengumpul pada satu titik yang dinamakan titik fokus. Serta hubungan antara benda, jarak bayangan, dan jarak fokus cermin yaitu 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen. Selanjutnya, Adapun alat dan bahan pada percobaan pemantulan cahaya ini memerlukan cermin datar, cermin cekung, jarum pentul, papan styrofoam, penggaris, busur derajat, kertas folio tidak bergaris, dan triplek. Kemudian adapun metode percobaan yakni pemantulan cahaya ini pada dasarnya adalah proses terpancarnya kembali cahaya apabila mengenai permukaan benda yang terkena cahaya tersebut. Cahaya yang jatuh pada bidang perbatasan dua material mengalami pemantulan dengan sudut pantul yang sama persis dengan sudut datang. Kemudian sifat-sifat pemantulan cahaya pada cermin datar, sinar datang dan sinar pantul pada permukaan cermin datar dan menghasilkan sudut datang dan sudut pantul yang memiliki jarak yang sama. Bayangan yang dihasilkan dari pantulan cahaya pada cermin datar ini memiliki ukuran yang sama. Kemudian adapun variabel-variabel percobaan pada pemantulan cahaya ini. Yang pertama didapatkan variabel manipulasi yakni sudut datang atau I dan jarak atau S. Kemudian variabel respon yakni sudut pantul atau R, jarak bayangan atau S aksen, dan jarak fokus. Kemudian ada variabel kontrol yaitu sumber cahaya, cermin cekung, cermin datar.
Kemudian langkah percobaan yang pertama yakni susun alat dan bahan sesuai dengan rancangan gambar. Kemudian meletakkan cermin datar berhimpitan dengan kertas putih polos dengan alas styrofoam dan garis himpitnya diberi nama M dan M aksen. Kemudian membuat garis normal tegak lurus dengan garis M dan M aksen serta membuat garis sinar datang dengan sudut mulai dari 20 derajat. Kemudian tancapkan jarum pentul pada garis sinar datang yang telah dibuat. Setelah itu, mengamati bayangan jarum pentul yang terbentuk dan tarik garis sinar pantulnya. Yang terakhir, mengulangi percobaan di atas untuk sudut sinar datang 30 derajat, 40 derajat, 60 derajat, dan 75 derajat. Kemudian ada langkah percobaan kedua, yakni yang pertama menyusun alat dan bahan sesuai Baiklah. dengan rancangan gambar. Kemudian meletakkan cermin datar berhimpitan kertas putih polos dengan alas styrofoam dan garis himpitnya diberi nama M dan M aksen. Kemudian menentukan jarak benda O dari titik cermin serta mengamati bayangan yang terjadi. Kemudian menancapkan jarum J1 dan J2 sehingga segaris nampak dengan bayangan benda O. Hal yang sama dilakukan pada titik J3 dan J4 dan kemudian digambar jalannya sinar pantul. Kemudian memperpanjang jalannya sinar pantul sehingga berpotongan di belakang cermin, sehingga diperoleh titik I yang merupakan bayangan benda O serta menghubungkan garis O dan I yang memotong titik NM aksen di titik A. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langkah percobaan ketiga. Yang pertama, kita dapat meletakkan jarum pentul atau P1 di titik tertentu di depan cermin cekung dan mengaturnya sehingga bayangan ujung nyata jarum itu terletak di tengah-tengah cermin. Dan yang selanjutnya yaitu meletakkan jarum pentul atau P2 sehingga ujungnya berhimpit dengan bayangan ujung jarum pentul pada P1. Dan yang ketiga yaitu mengukur jarak S1 ke cermin sebagai jarak benda atau S dan jarak bayangan benda atau S aksen. Kemudian dihitung jarak fokus cermin cekung dengan rumus yang ada. Dan selanjutnya, langkah tersebut diulangi untuk jarak benda yang berbeda-beda. Kita dapat melihat hasil atau data analisis yang diperoleh dari praktikum. Kemudian, hasil dari analisis dengan memanipulasi sudut datang atau I dengan jarak benda atau R, maka dapat dibuktikan hukum Snellius mengenai pemantulan cahaya pada cermin datar bahwa sudut sinar datang suatu benda bila dipantulkan maksudnya akan sama dengan sudut pantulnya, serta jarak suatu benda yang dipantulkan akan sama dengan jarak bayangannya. Berdasarkan percobaan di atas, juga dapat ditentukan jarak fokus cermin cekung dengan menggunakan rumus. Atau hasil perhitungan menunjukkan jarak fokus besar yang terang dengan taraf kepastiannya sebesar 97,1%. Hal ini menunjukkan bahwa data yang diperoleh cukup akurat. Hasil diskusi yaitu hasil diskusi dapat diperoleh dari hasil praktikum. Di sini saya juga akan menambahkan yaitu adanya sinar datang, sinar pantul, dan garis normal berada dalam suatu letak bidang datar. Ketiga hal ini terdapat dalam satu titik potong bidang pantul. Sudut datang cahaya memiliki nilai yang sama besar dengan sudut datangnya. Sinar datang sama dengan sinar pantul. Gelombang cahaya akan memantul apabila menumpuk ke permukaan benda. Dan dapat disimpulkan juga karakteristik dari pantulan cahaya sangat dipengaruhi oleh bentuk permukaan benda yang memantulkan cahaya. Jika permukaan dari benda tersebut datar, cahaya yang dipantulkan bisa memantul secara sempurna. Berbeda dengan permukaan benda yang tidak datar.
jika bentuk pantulan bisa menjurus ke berbagai arah hingga menjadi teratur dan dapat dimasukkan ke dalam hukum pemantulan cahaya. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan yang dapat disimpulkan dari pemantulan cahaya, yaitu bayangan yang dibentuk oleh cermin datar adalah maya, tegak, dan sama besar. Karena pada cermin datar berlaku hubungan hukumnya Newton, yaitu sudut datang atau I sama dengan sudut pantul atau R, dan jarak benda atau S sama dengan jarak bayangan atau S aksen. Dan dengan menggunakan metode eksperimen dapat menentukan jarak fokus pada cermin cekung. Baik, di sini mungkin teman-teman ada yang bisa memberikan salah satu contoh pemantulan cahaya. Ya, mungkin di sini salah satu pemantulan cahaya tuh bisa dilihat dari itu ikan dalam kolam. Kan bisa terlihat lebih besar gitu ya. Padahal sebenarnya kecil. Itu adalah bukti dari pemantulan cahaya. Iya, mungkin dari Friska ada juga. Atau saya menambahkan contohnya itu kita dapat melihat kolam aslinya itu memiliki kedalaman yang lumayan dalam, tapi kalau kita lihat dari jauh itu bisa terlihat lebih dangkal. Atau juga pena yang ada di dalam gelas yang terlihat seperti patah, padahal aslinya itu tidak patah. Mungkin sekian, atau teman-teman ada tambahan lagi tentang presentasi pemantulan cahaya? Mungkin dari saya cukup. Baiklah, kami tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.